Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala alaina fariidatan ala fi sahri Ramadan. La'allana tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah salat subuh rahimakumullah di bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sedikit sisa umur. Karena baginda Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah mafhum hadis, usia umatku itu sebagaimana usiaku, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya hari ini usia kita 50 tahun, berarti sudah 50 tahun yang kita habiskan. Sisanya kata Rasulullah SAW kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sebagaimana usia baginda Rasulullah SAW, Allah wafatkan dalam usia 63 tahun. Dan semakin lama, kalau sudah melewati batas 63 tahun, maka usia kita itu akan menyebabkan berbagai kesulitan ketika kita melaksanakan kewajiban, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengikuti contoh atau sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang pada hari ini di antara kita masih Allah berikan sedikit kesempatan, dan tak ada seorang pun di antara kita jamaah hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan pasti bahwa kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga jamaah rahmatullah, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahmatullah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah menyeru seruan khusus untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan ini kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, telah dicatatkan, telah Allah wajibkan bagi kita. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga, artinya agar kita ini bertakwa. Jadi ada ulama katakan salah satu ciri daripada takwa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa berproses. Sebagaimana kita maklumi bersama, seorang menjadi seorang bayi yang lahir itu Allah lahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Tapi kemudian proses kehidupan itu bisa menyebabkan dia terkena dengan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau maksiat ini dikerjakan dengan sengaja, maka Allah berikan di dalam hatinya itu satu titik noda. Noda ini jamaah rahimahullah, titik noda ini titik noda hitam yang akan menutupi hati. Kalau hamba ini kemudian bertobat, maka noda ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau secara zahirnya noda ini tidak terlihat, tetapi noda ini siapa yang menyampaikan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu ciri orang yang beriman
menjadi tujuan akhir daripada pelaksanaan puasa, ibadah puasa bulan Ramadan ini adalah kita berada dalam keadaan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan kita peroleh kecuali kita dalam keadaan yakin ada dalam 3 hal. Ulama katakan dalam 3 hal. Yang pertama adalah yakin dengan khabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri orang yang beriman yang pertama. Khabar ini jamaah rahmatullah tidak mesti, bahkan seringkali tidak cocok dengan keinginan kita pribadi. Khabar ini. Jadi ulama katakan apa pembeda orang beriman dengan orang tidak beriman, atau orang yang zahirnya itu beriman, bersorban, berpeci, berjubah, orang yang tapi dia keyakinannya tidak penuh. Maka jamaah rahmatullah salah satunya tandanya adalah tidak yakin dengan khabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an banyak bercerita jamaah rahmatullah. Al-Qur'an banyak cerita dan para ahli sejarah juga mencoba membuktikannya. Jadi jamaah rahmatullah hari ini terutama di dunia barat tentang Islam ini mereka itu mencoba apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim itu mereka teliti. Dan banyak sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka jumpai pada hari ini tentang bukti-bukti tersebut sedikit atau banyak berbeda dengan yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim atau dengan penyampaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika dapat khabar dari baginda Rasulullah SAW nggak cocok dengan keadaan biasanya jemaah. Tidak cocok dengan keadaan ketika Rasulullah menyampaikan khabar ini. Ada diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika terjadi perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Arab. Itu dikepung musuh yang demikian banyak. Jumlahnya di atas 10.000. Pasukan terlatih, kumpulan daripada orang-orang yang sangat ahli di Jazirah Arab. Itu mengepung kota Madinah. Kalau saya tidak salah itu pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi kebetulan ada seorang sahabat. Beliau dalam perang Badar tidak ikut. Dalam perang Uhud tidak ikut. Nama sahabat ini Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau baru saja dimerdekakan beberapa saat sebelum terjadinya musyawarah. Karena Rasulullah mendengar bahwa kota Madinah akan diserang oleh bangsa Arab, dikeroyok oleh bangsa Arab untuk dihancurkan. Sementara pada saat itu Islam baru saja tumbuh pada tahun ke-5 Hijriah di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian jamaah rahmatullah dalam salah satu musyawarah, jadi salah satu sifat orang beriman ini dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala juga dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu sering bermusyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabat. Walaupun beliau ini adalah orang yang paling benar pemikirannya, orang yang paling pintar dalam hal kecerdasannya. Tapi tidak ada secara manusia yang paling banyak bermusyawarah dengan para teman-teman sahabatnya kecuali diri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalau kita orang beriman itu maunya menang sendiri, ini kita menyalahi sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang baik, dalam amar ma'ruf, apalagi dalam nahi mungkar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bermusyawarah ini orang yang baru lulus dari lolos artinya baru terbebas daripada perbudakan, yaitu diri sahabat Salman Al Farisi, ketika dimintai usul mengacungkan tangan menyampaikan usul. Jadi baginda Rasulullah SAW orang budak. Proses pembebasan budaknya sendiri salah satunya dibantu oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi syarat ketika beliau itu mau lepas dari perbudakan, tuannya itu minta ditanamkan sekian ratus batang kurma. Kemudian diminta diberikan lagi emas kurang lebih 40 uqiyah. Kurang lebih sebesar emas itu ukurannya sebesar telurnya marhamkumullah. Setelah baginda Rasulullah SAW tolong Salman Al Farisi ini, beliau perintahkan Salman Al Farisi korek lubang tanam pohon kurma ini, maka kemudian beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam membantu menanamkannya. Apa kesaksian Salman Al-Farisi tentang kebenaran baginda Rasulullah SAW? Demi Allah, tidak satupun pohon kurma yang ditanam melalui tangan mulia baginda Rasulullah SAW ini mati jamaah. Nah, jadi proses bagaimana yakin dengan kabar baginda Rasulullah SAW di dunia saja sudah menguntungkan, apalagi nanti di akhirat. Yang kedua jamaah, kemudian baginda Rasulullah SAW suatu ketika mendapat kiriman hantaran emas, ukuran 40 uqiyah. Maka kemudian inilah diberikan kepada Salman Al-Farisi, diberikan kepada majikannya, seorang Yahudi, barulah beliau ini dibebaskan. Ya rahimakumullah, setelah beliau dibebaskan, dia dalam musyawarah, namanya status baru budak. Bukan bangsa Arab pula, mengajukan usul, tapi baginda Rasulullah SAW menerima usul beliau. Jadi kadang-kadang usul yang terbaik, kerja yang terbaik, nasihat yang terbaik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu berasal daripada alim ulama. Boleh jadi juga dari orang-orang biasa yang kemudian Allah berikan ilham untuk memberikan kebenaran-kebenaran kepada kita. Rasulullah terima usul ini jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usul ini. Kemudian apa usulnya? Beliau menyampaikan kurang lebih mafhum hadisnya, ya Rasulullah, kami bangsa Parsi biasanya kalau kami dikepung oleh musuh yang lebih besar, maka kami untuk melindungi diri membuatkan parit yang sangat besar antara pembatas antara musuh yang mengepung kami dengan diri kami. Usul ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW dan dibuatlah parit sekeliling kota Madinah jamaah. Ketika dibuat parit ini sekeliling kota Madinah, sampailah ke suatu titik jumpa dengan daerah bebatuan. Gak banyak, parit itu berhasil dibuat dengan besar, bagus. Salah satu yang paling banyak sahabat lain bersaksi, salah satu yang paling bersemangat mengorek parit ini adalah diri Salman Al-Farisi yang baru bebas dari budak. Dia menggali, kata sahabat yang lain menyaksikan, beliau beri kesaksian bahwa Salman Al-Farisi ini radhiyallahu an ini menggali itu seperti tenaga 10 orang sahabat yang lain. Itu kesaksiannya. Lantas ketika digali jumpa dengan tanah, sahabat dalam menggali ini jamaah rahimahullah dalam keadaan luar biasa. Dalam keadaan sebagian besar itu terpaksa mengganjal perut mereka karena dikepung sudah lama, mendekati hampir sebulan itu sudah dikepung. Sebelum mendekati mendapat kabar ini kurang lebih mendekati sebulan sebelum pasukan musuh ini datang. Jadi para sahabat ini menggali dengan semangat dalam keadaan kekurangan. Cuacanya di sana Madinah itu terkenal, cuacanya agak ekstrim. Kalau panas kadang-kadang panas sekali, kemudian bisa berubah dengan tiba-tiba menjadi dingin, sejuk. Dan mereka dalam keadaan kekurangan makanan para sahabat ini. Sehingga untuk mempertahankan kota Madinah ini mereka terus menggali. Banyak sahabat ini karena nggak tahan lagi lapar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makanan. Maka mereka kemudian mengikat batu. Jadi sunnah jamaah rahimahullah kalau kita nggak ada makanan, kelaparan, itu sunnah ikat batu pakai kain ditaruhkan di dalam, diganjalkan ke dalam perut. Ada seorang sahabat kemudian karena nggak tahan lapar mengadukan halnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sungguhnya saya dalam keadaan lapar. Kemudian beliau menunjukkan satu batu yang mengganjal perut beliau. Rasulullah tidak jawab jamaah rahimahullah. Rasulullah SAW tidak jawab. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan, angkat saja pakaian beliau, nampaklah di perut beliau itu beliau mengganjal dengan dua batu. Jadi salah satu ciri orang yang beriman jamaah rahimahullah, kalau kita jadi pimpinan, kalau kita jadi pimpinan, ketika ada kesulitan, yang di depan itu yang pimpinan. Itu salah satu ciri orang yang beriman. Bukan ketika ada nikmat itu dia duluan di depan. Kenapa Rasulullah terpaksa mengganjal duanya? Karena di antara para sahabat itu yang paling sedikit makan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa Rasulullah SAW itu berjaya? Sistem yang diterapkan Rasulullah SAW itu dipatuhi oleh umat kaum muslimin pada saat itu, bahkan oleh orang-orang di luar Islam jamaah rahimahullah. Karena Rasulullah SAW ada ulama sampaikan, beliau itu bisa berjaga, beliau itu tidak tidur agar yang sahabat-sahabat yang lain itu bisa tidur. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjaga agar sahabat yang lain bisa tidur. Beliau lapar agar sahabat yang lain bisa makan.
beliau mengerjakan tugas yang paling berat agar sahabat-sahabat lain itu bisa diringankan. Menjumpai batu keras ini, para sahabat kemudian tidak ambil inisiatif, jamaah rahmatullah. Jadi sifat orang yang beriman, kalau jadi kita itu anggota jamaah, kalau ada masalah nggak ambil inisiatif, tapi kembali kepada pimpinan. Para sahabat berbenturan dengan batu ini, padahal apalah batu ini, jamaah rahmatullah. Bikin parit harusnya lempang, tapi jumpa dengan batu kan bisa dibelokkan saja. Tapi para sahabat tidak demikian. Ketatan mereka kepada baginda Rasulullah SAW ini sangat yakin mereka. Sehingga kemudian mereka ini kembali kepada diri baginda Rasulullah SAW. Melaporkan masalah, ini ada masalah kita terhalang oleh batu yang sangat keras yang tidak mampu dipecahkan oleh para sahabat. Apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah SAW turun tangan langsung. Beliau ambil pacul, atau kita bilang hari ini semacam cangkul atau cangkul besi. Kemudian beliau mengayunkan langsung. Beliau mengucapkan asma Allah, kemudian menghantamkan kepada batu itu. Dengan izin Allah, jamaah rahmatullah, batu ini kemudian hancur, berkeping-keping. Kemudian bersama dengan itu keluarlah cahaya yang besar naik ke atas langit, menerangi langit di kota Madinah. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya telah diperlihatkan istana-istana Rum kepadaku. Artinya jamaah rahmatullah, para ulama sampaikan, Allah sudah menunjukkan tanda-tanda akan ditundukkannya Romawi, jatuhnya istana mereka itu sebagai suatu bentuk kerajaan yang paling besar pada saat itu di permukaan bumi. Baik jumlah prajuritnya, baik kekayaan alamnya, yang ketika itu Rum itu tidak pernah, sebelum-sebelumnya tidak pernah dikalahkan, kecuali hanya oleh kerajaan Parsi. Kemudian pada hentakan yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, telah diperlihatkan kepadaku istana-istana San'a, istana-istana di daerah Yaman. Pada saat itu Yaman juga merupakan salah satu kerajaan besar, tapi tidak sebesar kerajaan Romawi atau Rum. Kemudian pada hentakan yang ketiga, Rasulullah SAW berseru, telah diperlihatkan kepadaku istana Parsi di Hira. Jadi jamaah rahmatullah, ketika cerita ini disampaikan dengan para sahabat bertakbir, jamaah rahmatullah. Setiap mendengar ucapan baginda Rasulullah SAW, sahabat tidak lihat ini yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi karena keyakinan yang sempurna bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini adalah yang benar, pasti akan terjadi. Apakah di masa yang sekarang atau yang akan datang, maka para sahabat ini kemudian bertakbir karena kegembiraan bahwa mereka akan bisa menguasai dunia. Jadi jamaah rahmatullah, ini yang menjadi pembeda. Di kota Madinah pada saat itu ada juga orang-orang munafikin. Orang munafik ini mereka zahirnya Islam, tapi batinnya itu mereka lebih cenderung kepada kekafiran. Jadi Nabi SAW pernah bercerita tentang bagaimana orang munafik ini salah satu tanda zahirnya yang nampak itu payah kali sholat subuh dengan sholat isya berjamaah. Nah, makanya jamaah rahmatullah, kalau kita di dalam keluarga kita itu ada yang payah kali sholat subuh anak kita, maka ini harus hati-hati kita. Kenapa? Ini salah satu tanda beliau ini terhalang daripada keislaman yang sebenarnya. Nah, kemudian jamaah rahmatullah, mereka berkata, orang-orang yang pakaiannya ini Islam, tapi hatinya tidak Islam, tidak beriman ini dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia bilang, bagaimana itu Muhammad? Sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, mereka tertipu olehnya. Bagaimana mereka bisa menundukkan Romawi, dunia barat pada saat itu yang demikian canggih pada masanya. Sementara mereka perut pun diganjal dengan batu karena kelaparan. Tapi ya rahmatullah, orang-orang beriman tidak demikian. Yakin dengan sebenar-benar yakin. Dan setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini, kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini kemudian menjadi kenyataan. Nah, menjadi kenyataan ya rahmatullah. Jamaah rahmatullah, inilah salah satu tanda pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, yaitu yakin dengan kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, salah satu tandanya jamaah rahmatullah, yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perintah itu dalam keadaan kita itu lapang atau kita sempit? Apakah perintah ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita itu senang atau susah? Nah,
apakah perintah ini jamaah rahimakumullah ketika disampaikan itu cocok dengan suasana dan keadaan umat pada saat itu? Dan apakah perintah ini juga dalam bentuk perintah ketaatan itu dalam ketaatan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW kepada kita dalam keadaan dalam bentuk perintah atau juga dalam keadaan kita disuruh untuk menjauhi ini atau dalam keadaan larangan. Jadi jamaah rahimakumullah, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ada dikisahkan, datang perintah, wahai penunggang-penunggang Allah pada para sahabat, keluarlah kalian fi sabilillah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang perintah, diserukan kepada para sahabat, wahai penunggang-penunggang Allah, keluarlah kalian di jalan Allah fi sabilillah. Ada seorang sahabat jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat, beliau ini dalam keadaan istrinya tinggal menunggu hari saja melahirkan. Tinggal menunggu hari saja untuk melahirkan. Keadaan istri juga dalam keadaan lemah. Kandungannya juga dianggap lemah. Istri sakit-sakitan. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika datang perintah ini, sahabat ini berpikir, bagaimana ini dengan anak saya, dengan istri saya? Sementara ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang perintah, contohnya misalnya, ini beras di rumah tinggal satu apa namanya ya, kurang lebih 1 liter lah, atau satu mu. Kemudian datang perintah, bagaimana perintah zakat? Mungkin kita masih berpikir zakat fitrah, udahlah tunggu aja datang giliran, nanti kan Pak Imam dengan tulisannya kan ambil kan nanti kirim beras. Tapi para sahabat tidak demikian jamaah. Jadi keadaannya sulit, nggak memungkinkan. Tapi ketika berhadapan keinginan dirinya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, keinginan dirinya dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dia pegang adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia pegang adalah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah keluar ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini sebelum keluar, karena dia yakin dengan kebenaran perintah Allah, pasti, jadi ulama katakan, perintah Allah itu seluruhnya pasti baik. Walaupun nggak cocok dengan kita. Atau kata ulama, kalaupun tidak seluruhnya baik, tapi kebaikannya itu dominan. Sebagian besar itu pasti akan bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Demikian juga larangan Allah Subhanahu wa taala, sifat larangan Allah Subhanahu wa taala ini jamaah rahimakumullah, wajib kita yakini, para ulama sampaikan adalah seluruhnya ini keburukan. Jadi kalau kita kerjakan akan berdampak sangat buruk kepada kita. Atau kalau tidak, maka keburukannya sangat dominan. Makanya ketika datang perintah-perintah Allah SWT untuk meninggalkan sesuatu, para sahabat itu nggak lama-lama. Walaupun mereka ini tukang mabuk berat, tukang sabu misalnya sekarang, tapi begitu tahu ini haram, maka mereka langsung tinggalkan. Walaupun itu kegemarannya sehari-hari. Jadi ya rahimahullah, para sahabat ini ketika mendengar ini kemudian risau dengan keluarga, tapi dengan tanggung jawab agama yang lebih besar. Maka beliau kemudian munajat kepada Allah. Sebelum keluar dari rumahnya, setelah beliau bermusyawarah dengan istrinya, maka beliau kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat, beliau ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kurang lebih hadisnya begitu, maka kutitipkan ya Allah anak yang di dalam kandungan istriku kepada Engkau ya Allah. Lantas beliau sahabat ini keluar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah. Sekian lama pula keluar berjuang, sampailah masa kepulangan. Pulang beliau kembali ke rumahnya. Kemudian mendapati rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian beliau bertanya kepada tetangga. Maka apa kabar yang beliau dapatkan pertama? Berita yang beliau dapatkan jamaah rahimahullah, tetangganya menyatakan, istri kamu telah meninggal. Wahai saudaraku, istri engkau telah meninggal. Maka dalam keadaan sedih jamaah rahimahullah, kemudian beliau ini di mana dikebumikan? Dikebumikan di pekuburan kaum muslimin. Kebetulan pekuburan ini jauh dari rumahnya, maka beliau pergi ke pekuburan tersebut di dekat dengan rumah saudara beliau.
Sampai di rumah saudara beliau ini dalam keadaan malam, beliau tidak masuk ke dalam rumah. Beliau berdiri jamaah rahmatullah di luar rumah, terduduk karena sedih telah merasa kehilangan istri dan anak. Kemudian beliau memandang suatu saat ke kuburan tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan malam yang dingin itu, lebih dingin luar biasa jamaah rahmatullah, maka tiba-tiba terlihat nyala api yang sangat besar. Api menyala, menyinari, dan beliau ini kemudian karena kaget ada di kuburan itu kok ada api, maka beliau mengedor rumah saudaranya. Nah, keluar yang punya rumah, kemudian dia tanyakan, wahai saudaraku, di manakah istriku dikebumikan? Di manakah istriku dikuburkan? Maka saudaranya menyatakan di daerah sana. Jadi kurang lebih tempat api itu menyala. Maka dia bertanya, kuburan siapakah yang telah terbakar itu? Maka kata saudaranya, disitulah kuburan istrimu. Maka dengan segera jamaah rahmatullah, maka mereka ini kemudian menuju kuburan itu, dan beliau menggali kuburan ini jamaah rahmatullah. Beliau menggali kuburan ini, kemudian ketika di dalam kuburan ini dia dapati seorang bayi, anak-anak sedang bermain-main di dalamnya. Seorang anak bayi sedang bermain-main di dalamnya. Anak ini anak-anak beliau di kuburan istrinya, di samping di dalam kuburan itu, kemudian anak-anak sedang bermain, kemudian beliau ngambil anak kandungnya ini, kemudian beliau keluar dari kuburan, dan kuburan itu kemudian ditutup. Sambil ketika beliau ini mau berjalan melangkah beberapa langkah, kemudian terdengar suara dari langit, suara gaib dari langit, wahai hambaku, bukankah kami berkuasa untuk mengembalikan anak yang telah engkau duga tidak akan lagi kembali kepadamu. Nah, kami berkuasa menjaganya dan kami telah mengembalikannya kepadamu. Kemudian ketika beberapa saat lagi kemudian dia melangkah, terdengar suara yang keduanya, wahai hambaku, bukankah ketika cuaca sangat dingin, maka kami telah menghidupkan api untuk anakmu, untuk menjaganya daripada kedinginan. Kemudian jamaah rahmatullah, ketika sahabat ini melangkah lagi dengan menggandung anaknya, terdengar lagi suara yang ketiga jamaah rahmatullah. Apa suara ketiga ini jamaah rahmatullah? Suara yang ketiga ini dari langit terdengar suara, wahai hambaku, sekiranya engkau juga menitipkan istrimu kepada kami, maka niscaya engkau juga akan niscaya kami juga akan mengembalikannya kepadamu dalam keadaan hidup pada saat ini. Jadi ini jamaah rahmatullah, keadaan iman itu memang bertentangan dengan, kadang-kadang bertentangan dengan iman ini, kadang-kadang bertentangan dengan suasana dan keadaan pada saat itu. Dan para sahabat karena banyak-banyak proses yang mereka saksikan di masa Rasulullah SAW menyebabkan iman mereka itu sempurna, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jamaah rahmatullah, tanda orang beriman ini adalah bagaimana dia itu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya kalau kita ini hari ini di bulan Ramadan ini mengerjakan puasa siam Ramadan, tapi kita nggak yakin dengan janji Allah kita ini bisa berubah dengan sebab kita melaksanakan puasa Ramadan ini, kemudian qiyamul lail, Rasulullah SAW sampaikan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orang yang mendirikan, artinya dia sholat malam, zikir 10 hari terakhir ini, kemudian dia itikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena mengharapkan imannya menjadi sempurna, Allah sempurnakan, dan kemudian yakin, artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jamaah rahmatullah, siapa yang yakin dengan ini, maka inilah salah satu tanda bukti dia ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk nampaknya nanti daripada puasa ini kalau kita berhasil jamaah rahmatullah? Ya, kita menjelang bulan Ramadan, zahirnya itu bukan meninggalkan masjid. Bukan semakin meninggalkan masjid. Tapi menjelangi akhir Ramadan ini kita malah hampir seluruh waktu kita itu berada di dalam masjid. Nah, berbeda dengan kondisi umat Islam pada saat ini jamaah rahmatullah.
Berbeda dengan kondisi umat Islam pada saat ini, menjelang Ramadan berakhir ini justru malah meninggalkan masjid. Inilah menunjukkan bahwa kita itu tidak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjelang akhir bulan Ramadan ini, pertama dia sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, itikaf di masjid. Kemudian beliau bukan hanya beliau, bahkan membangunkan ahli keluarganya. Istri beliau itu dibangunkan. Para wanita ini disunahkan juga itikaf. Kalau laki-laki di masjid, wanita itu bisa itikaf di rumahnya di masjid, di mihrab, sebagaimana ibunda Maryam radhiyallahu anha, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, itu beliau itu punya tempat sholat sendiri, mihrab namanya. Jadi beliau wanita itu bisa itikaf di sana. Jadi pekerjaan nanti bisa dititipkan sama anak kalau sudah besar. Jadi lebih fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahimahullah? Karena kita tidak tahu kapankah usia kita berakhir. Kemudian pada 10 malam terakhir ini Rasulullah SAW kabarkan, Rasulullah SAW janjikan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini jamaah rahimahullah tidak tahu, Allah sembunyikan daripada kita. Kenapa? Karena faedah menyembunyikan ini hikmahnya lebih besar daripada kalau malam ini ditampakkan kepada kita. Sehingga jamaah rahimahullah, di malam ini pahala kita ditingkatkan lagi daripada yang sudah-sudah. Ibadah fardu di bulan Ramadan, ibadah sunnah di bulan Ramadan Allah tingkatkan setara dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Tapi ibadah fardu di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan 70 kali lipat daripada ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Kalau jumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah tingkatkan lagi. Sehingga lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya rahimahullah, penting bagi kita ini di bulan Ramadan ini, menjelang akhir Ramadan, tanda kita itu berhasil salah satunya, tanda kita itu adalah takwa, tanda kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mengurangi ibadah kita karena urusan dunia. Tapi bagaimana menjelang akhir Ramadan ini, mendekati 10 akhir Ramadan, kita siapkan keperluan kita. Sesudah itu baru kita sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemauan. Dan inilah kesempatan kita jamaah rahimahullah. Ketika suasana Ramadan ini, bagaimana umat Islam itu bisa menjadi seorang muslim yang kafah. Melaksanakan ketatan kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar memperbaiki diri sehingga akhir Ramadan ini selesai, kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian jamaah rahimahullah, bagaimana puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan yang lalu-lalu. Berapa banyak orang pada hari ini, Rasulullah SAW pernah sampaikan, berapa banyak orang yang berpuasa jamaah rahimahullah tidak dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai kita demikian. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam qiyamul lail tidak dia dapatkan kecuali letih saja. Maka ini jangan sampai terjadi kepada kita jamaah rahimahullah. Dan kalau kita memang benar-benar baik memperbaiki diri, nanti Allah mudahkan. Ibadah ini Allah mudahkan, perbaikan diri ini Allah mudahkan. Yang penting pertama, ulama katakan kita perbaiki niat. Jadi niat ini harus senantiasa diperbaiki. Yang kedua kata ulama, minta tolong sama Allah banyak-banyak. Di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Surah Al-Fatihah. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Agar kita ini bisa beristiqomah. Jadi ulama juga katakan di luar bulan Ramadan itu tanda berhasilnya salah satunya kita istiqomah. Kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, juga kepada jemaah rahmatullah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada jemaah saya minta diperbanyak maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat juga nanti kita bagaimana 10 akhir Ramadan ini kita meningkatkan qiyamul lail, menegakkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Juga mengajak keluarga kita jemaah rahmatullah. Jangan terkecoh dengan kesibukan. Ada orang bakal mercon itu bukan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mengganggu orang ibadah. Sudah kita tidak bantu, kita ganggu lagi. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian jangan kita disibukkan. Boleh Pak, boleh Bu belanja. Tapi perlu kita ingat, pakaian sunnah berhari raya itu terutama ketika kita pakai di hari ketika kita itu sholat id. Jadi itu yang kebutuhan yang paling ada satu pakaian saja sudah mencukupi insya Allah. Sudah, karena baginda Rasulullah SAW salah satu sunnahnya
baginda Rasulullah SAW dan keluarga itu cuma punya 3 pakaian. Rasulullah SAW itu 3 pakaian, satu yang sedang dipersiapkan, satu yang dipakai, satu yang disimpan. Untuk satu yang misalnya dicuci, satu yang dikenakan, satu yang dibikin persiapan. Dan baginda Rasulullah SAW kalau sudah mempunyai pakaian baru, pakaian lama itu disedekahkan. Jadi sunnah jangan terlalu banyak pakaian, karena pengeluarannya lebih, kemudian nanti bisa mengurangi waktu kita ibadah. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kepada orang tua kami, saya juga minta diperbanyak maaf. Pada ibu-ibu, jamaah sekalian, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah kepada kita, lebih baik daripada tahun-tahun berikutnya. Dan sebelum kita akhiri majelis ini, agar tidak dianggap majelis lalai insya Allah, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.